Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Surya Winata, NIM 004 dari kelas A Ilmu Hadis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kriteria yang disepakati ulama dalam kritik terhadap matan hadis. Kritik matan hadis adalah upaya meneliti isi atau teks hadis untuk mengetahui apakah kandungannya dapat diterima atau tidak. Para ulama telah menetapkan beberapa kriteria dalam menilai matan hadis. Pertama, matan hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran dan hadis sama-sama berasal dari wahyu Allah. Maka keduanya tidak mungkin saling bertentangan. Misalnya, apabila tercapai riwayat yang menyatakan bahwa seseorang dapat menanggung dosa orang lain, maka riwayat tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 164 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain. Terus yang kedua, matan hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Jika terdapat dua hadis yang tampak bertentangan, maka ulama akan mengutamakan hadis yang lebih sahih dan lebih kuat sanadnya. Dan yang ketiga, matan hadis tidak boleh bertentangan dengan akal sehat yang benar. Maksudnya adalah akal sehat yang didasarkan pada pengetahuan yang pasti, bukan sekedar pendapat pribadi. Apabila suatu hadis berisi sesuatu yang mustahil terjadi tanpa adanya dalil yang kuat, maka hadis tersebut perlu diteliti kembali. Yang keempat, matan hadis tidak boleh bertentangan dengan fakta sejarah yang telah pasti. Misalnya, apabila ada riwayat yang menyebut suatu peristiwa terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, padahal peristiwa tersebut terjadi setelah beliau wafat, maka riwayat itu dinilai bermasalah. Dan yang kelima, bahasa isi hadis harus sesuai dengan karakter sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi dikenal memiliki bahasa yang fasih, jelas, dan penuh hikmah. Karena itu, hadis yang menggunakan bahasa yang sangat berlebihan atau menjanjikan pahala yang tidak masuk akal sering dicurigai sebagai hadis yang palsu. Sebagai contoh, terdapat hadis populer yang berbunyi, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Saya lupa hadisnya. Hadis ini sangat terkenal, tetapi banyak ulama menilai sanadnya lemah sehingga tidak dapat dijadikan dalil yang kuat meskipun maknanya baik. Contoh ini menunjukkan pentingnya kritik terhadap hadis. Kesimpulannya, kriteria yang disepakati ulama dalam kritik matan hadis adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat yang benar, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, serta sesuai dengan karakter bahasa Nabi Muhammad SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.